Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Shalom saudara sekalian, kita kembali mengikuti acara Anda Bertanya Alkitab Menjawab. Kita sampai di episode 14. Pertanyaan pertama dari NN. Selamat malam Pak Eras, ini menulisnya malam hari. Lewat cara pengajaran dan isi khotbah Bapak yang dapat saya mengerti, saya bersyukur kepada Tuhan telah mengirim Pak Eras yang sudah saya anggap sebagai bapak rohani saya di dunia. Rinduan saya adalah bahwa saya, orang tua, saudara-saudara saya dan teman-teman saya dapat diselamatkan dan memperoleh hidup kekal di kerajaan Tuhan Yesus nanti. Pertanyaannya, bagaimana saya dapat mengajak seluruh orang-orang yang saya kasih itu pada keselamatan tanpa terkesan memaksa dan menjadi batu sandungan. Mengingat saya sendiri pun masih terseok-seok belajar memperbaiki diri. For your information, banyak saudara dan teman saya yang tidak bermaksud menghakimi atau menilai, hidup kekristenannya seperti KTP ya. Seperti KTP saja, dan bahkan banyak dari mereka yang beragama dan berkeyakinan lain. Mereka sudah terlanjur menilai bahwa orang Kristen itu sok tahu, sok benar, dan sok eksklusif. Mereka sepertinya menutup pintu terhadap ajaran Kristen. Mohon advisnya dari Pak Eras, terima kasih. Yang pertama adalah kehormatan kalau saya dianggap dan diterima sebagai bapak rohani walaupun kita belum bertemu muka dengan muka. Ini bagi saya membanggakan dan kepercayaan dari Tuhan. Yang berikutnya, kerinduan penanya untuk bisa menyelamatkan orang-orang yang dia kasihi, bahkan orang-orang di sekitarnya. Ini kerinduan yang berkenan di hadapan Tuhan. Satu cara yang paling efektif, hidup kita harus mencerminkan Yesus. Tidak ada cara lain yang lebih efektif dari ini. Khotbah di mimbar tidak lebih kuat dari perbuatan kita. Perbuatan kita adalah khotbah yang lebih kuat dari khotbah di mimbar. Kalau ada orang-orang non-Kristen memandang bahwa orang Kristen itu sok tahu, sok benar, sok eksklusif, kita bisa meluruskan itu melalui hidup kita. Dikatakan oleh penanya bahwa dia sendiri masih terseok-seok. Dengan kita berkerinduan menjadi saksi, menampilkan kehidupan Yesus, maka kita akan terpacu menjadi lebih cepat berubah, lebih cepat untuk menjadi benar. Ya, selamat berjuang. Ikuti terus khotbah saya di YouTube untuk mendapatkan insight-insight yang mengubah saudara. Puji Tuhan. Salam Pak Eras, pengajaran Bapak lewat buku dan YouTube sangat memberikan saya keberanian untuk berani menyampaikan kebenaran yang utuh dan murni. Pertanyaan saya, bagaimana kita menghadapi orang-orang yang menjadikan dosa hal yang wajar? Bahkan gereja dalam hal ini kurang tegas, sehingga banyak jemaat berpura-pura baik ketika bertemu di gedung gereja,
atau juga ketika bertemu pendeta. Sepertinya gereja kalah saing dengan agama lain yang bisa menguasai adat. Salah satu contohnya, orang mati tidak dibiarkan berhari-hari. Kurang dari 24 jam sudah langsung dikuburkan. Terima kasih. Kita melihat kenyataan banyak orang yang menganggap dosa itu wajar. Ini di mana-mana, ya. Kita juga menemukan gereja yang tidak tegas terhadap kehidupan umat yang sebenarnya belum berjalan dalam standar kebenaran Allah. Orang-orang Kristen yang munafik, yang berpura-pura baik ketika bertemu di gedung gereja, juga ketika bertemu dengan pendeta. Alkitab mengatakan jangan marah kepada orang yang berbuat jahat. Hendaknya keadaan ini tidak mengganggu kita. Kalau kita terganggu, disitulah sebenarnya arogansi kita. Ketika kita terganggu, kita merasa bahwa kita berhak menuntut mereka menjadi seperti yang kita inginkan. Setiap orang memiliki ruangan untuk bebas memilih dan mengambil keputusan. Jadi kita besar jiwa untuk menerima keadaan atau kenyataan ini. Kita yang harus menjadi cermin yang baik. Hidup kita bisa menjadi pola dengan mana orang membentuk atau membangun dirinya. Jadi mari kita berjuang untuk menampilkan kehidupan Yesus, kehidupan anak Allah, ya, di dalam diri kita. Lalu mengenai gereja kalah saing dengan agama lain tadi yang bisa menguasai adat. Ini bukan soal menang atau kalah saing. Kalau hanya menguburkan orang mati kurang dari 24 jam, juga itu bukan satu nilai, ya, yang kita menganggap lebih dari kekristenan. Yang penting saudara, kita jangan membandingkan, karena kalau kita membandingkan nanti menjadi tidak sehat. Kita periksa hidup kita periksa gereja kita, bagaimana menampilkan kehidupan yang agung seperti yang ditampilkan Yesus. Itu cukup. Ya, sekali lagi, jangan membandingkan kekristenan dengan agama lain, ya. Untuk hal-hal yang tidak perlu dibandingkan, seperti soal menguburkan mayat itu. Terima kasih. Episode ke-14, pertanyaan ketiga. Salam Pak, saya seorang ibu rumah tangga di salah satu kota di Sumatera. Ya. Tidak intens mengikuti video khotbah Bapak, tapi dalam masa pandemi ini banyak berdiam diri di rumah, selalu mengikut streaming dan video-video Bapak. Yang saya cari dan buka, saya merasa mengalami pertumbuhan dan saya menjadi rindu dan haus untuk terus mendekat pada Allah. Ya. Ibu ini ibu rumah tangga di Palembang. Saya ingin benar-benar bertobat. Perlu Bapak ketahui, saya ini pendosa besar. Dosa apa yang tidak pernah saya lakukan? Ya, berbagai dosa disebut di sini, saudara. Ya, yang tidak perlu saya kemukakan. Mengingatnya saja takut saya. Terkadang saya terbangun di malam hari dan saya ketakutan. Terlebih mengingat dosa saya. Tapi selama saya mengikuti khotbah-khotbah Bapak dan selalu mencari Dia, sekarang saya enggak ketakutan lagi. Kala malam saya terjaga. Tetapi ada sesuatu di dalam diri saya yang tidak bisa menerima diri saya. Saya belum menyelesaikan dengan diri saya sendiri. Saya tidak bisa mengampuni diri saya sendiri. Mengapa saya melakukan hal itu?
walaupun sudah 10 tahun berlalu, sudah minta ampun dan itu membuat saya sakit fisik berkepanjangan. Ya, berkepanjangan, sakit kepala misalnya, dan lain-lain. Setelah itu jatuh lagi dalam dosa. Kalau saat ini saya benar-benar mau bertobat, adakah kesempatan buat saya, Pak? Saya selalu berdoa, Tuhan berikanlah konsekuensi dosa saya di dunia, tapi jangan di akhirat. Sehingga saya bisa masuk dalam langit baru dan bumi baru. Bagaimana, Pak, untuk saya meneruskan hidup saya dengan benar terlebih dosa saya yang sungguh berat? Saya tidak sanggup untuk menulis ini, tapi kerinduan akan kebenaranlah yang memberanikan diri saya. Saya rindu mencari kehendaknya. Apa saya bisa berkenan sedangkan saya harus hidup kudus? Ya, saya nggak kudus, Pak. Saya selalu berdoa Tuhan menarik saya selalu dekat padanya, sehingga saya benar-benar menjadi ibu istri yang berkenan. Saya malu, tolong, Pak. Kalau Tuhan mengampuni, Tuhan melupakan. Dan kita tidak berhak mengingatnya. Sebab kalau kita mengingatnya, seakan-akan kita lebih dari Tuhan. Jadi kalau Tuhan mengampuni, Tuhan melupakan. Kita harus juga melupakan. Adalah salah kalau orang terbuka kepada orang lain. Padahal untuk diri sendiri saja juga mesti harus ditutup. Buang dosa-dosamu ke samudera yang paling dalam. Dan beri tulisan di atas samudera itu, dilarang mancing di sini. Jangan lagi ya berbuat dosa yang sama. Kita diberi kemampuan untuk itu ya. Untuk tidak berbuat dosa lagi. Kalau tidak berkeberatan, nanti saya minta konselor hamba Tuhan dari gereja yang saya gembalakan ini bisa memberikan konseling kepada ibu ini. Karena masalahnya pasti lebih dari yang bisa ditulis. Tetapi sekali lagi, kalau Tuhan mengampuni, Tuhan melupakan, kita tidak berhak mengingatnya kembali. Ya, kesampingkan itu. Kembali ikuti YouTube khotbah saya. Ya. Setiap hari memiliki waktu jam doa. Tuhan akan menyembuhkan luka batin saudara. Harus tekun. Harus sangat tekun. Kalau tidak bisa. Harus sangat tekun. Oke, sekarang yang keempat dari episode 14. Salam saya mau bertanya. Apakah nanti di LB3 masih ada dosa di sana? Karena Lucifer yang memberontak dengan Allah di surga. Terus di LB3 nanti, langit baru, bumi baru, tidak ada dosa lagi karena yang masuk telah terseleksi selama di dunia. Kalau dulu Lucifer memberontak, Lucifer memang diberi kehendak bebas. Dan Lucifer memilih untuk memberontak. Ya, sekarang Lucifer nanti maksudnya akan dibuang, tidak ada lagi. Sosok ini sudah tidak akan ada lagi di surga. Yesus akan menjadi raja di sana, di surga, langit baru, bumi baru. Dan hulu balangnya akan memerintah bersama dengan dia. Ya. Dan masyarakat yang masuk di sana orang-orang yang telah terpilih. Orang-orang yang paling tidak membahayakan bagi sesamanya. Jadi tidak ada lagi pemberontakan. Kalau tidak ada dosa, apakah mungkin manusia seperti kita yang mempunyai kodrat dosa dari lahir diperkenan untuk masuk LB3? Karena kita harus hidup kudus, suci, tak bercacat celah. Justru itulah sebabnya selama kita hidup ini kita berusaha untuk mengalami perubahan dari manusia kodrat dosa menjadi manusia yang berkodrat ilahi. Justru ini momentum
momentum yang berharga satu-satunya. Di dalam momentum kita ini ada perjalanan panjang proses yang bisa mengubah hidup kita. Dengan pertanyaan ini ada perasaan gentar terhadap api kekal, puji Tuhan, kalau masih punya perasaan gentar. Ya. Jadi berjuanglah untuk mengalami perubahan kodrat. Tuhan akan menolong kita. Memiliki kenekatan untuk itu. Puji Tuhan. Yang kelima, NN. Halo Pak, saya mau menanyakan apakah kalau di surga nanti anggota keluarga kita bisa tahu antara orang tua dan anak, sedangkan tempatnya berbeda. Menjadi anggota keluarga kerajaan Allah dan warga, apakah orang tahu kalau dia anak kita? Tahu. Kita akan bertemu dengan orang-orang yang kita kenal di bumi dan kita tahu. Seperti Abraham, maksud saya, seperti Lazarus mengenal, seperti orang kaya mengenal Lazarus di pangkuan Abraham. Jadi nanti akan kenal, ya. Baik yang menjadi anggota masyarakat maupun yang dalam keluarga kerajaan. Anggota keluarga kerajaan. Saling mengenal. Puji Tuhan. Nomor 6. Salam Bapak, tadi Bapak katakan, maksudnya ketika saya berkhotbah, jangan menikah dengan orang yang belum dewasa, baik mental maupun rohani. Fakta di lapangan, bahwa dalam banyak keluarga Kristen ada pernikahan yang dipaksakan karena kecelakaan, hamil di luar nikah. Akibatnya suami istri ini konflik terus. Kalau saya sering omong jangan dinikahkan. Namun ada beberapa pasutri muda ya sering konseling dengan saya dari gereja lain. Mengapa gereja atau pendeta mau menikahkan orang dalam kasus seperti ini? Apa saran Bapak tentang kasus married by accident atau orang-orang yang sudah hamil pada waktu masa berpacaran? Kita tidak bisa menjawab dengan satu standar. Harus dilihat semua fakta. Pacaran hamil, kita harus tahu dulu siapa laki-lakinya, siapa wanitanya, umur berapa, laki-lakinya sudah bekerja atau belum, dan seterusnya. Gereja harus tetap melindungi anggotanya yang hamil sebelum pemberkatan nikah. Dan tidak boleh mempermalukan di depan umum. Jangan takut ini menjadi presiden buruk. Sebenarnya tidak ada orang yang mau begitu. Oleh sebab itu yang penting pihak gereja membuat pencegahan. Ya. Tidak dengan cara menghukum orang yang hamil di luar nikah di depan umum. Ya. Pikirkan kalau itu anakmu atau saudaramu atau anggota keluargamu. Mengapa gereja atau pendeta menikahkan orang dalam kasus ini? Saya tidak tahu apa kebijakan pendeta tersebut. Kasus yang pernah saya alami tentu bukan 1-2, sudah lumayan sering. Ada saja, baik dari anggota gereja sendiri, terutama dari gereja lain. Saya juga tidak mudah memberkati orang yang hamil, ya. Tetapi saudara harus melihat kasusnya. Saya lebih sering menasehatkan atau menasehati, biarlah wanita yang hamil ini disingkirkan sampai melahirkan lalu dikembalikan kuliah lagi atau sekolah lagi. Jangan dipaksakan menikah. Apalagi kalau prianya itu tidak takut akan Allah. Lebih baik tidak menikah. Ya, jangan memaksakan. Tetapi kalau pacaran itu sudah 7 tahun, 8 tahun misalnya, beda dengan pacaran baru 2 minggu. Nah ini tidak bisa dijawab karena harus melihat kasusnya. Tetapi ingat kalimat ini, lindungi wanita-wanita yang menjadi korban itu. Tidak harus dinikahkan. Ya, puji Tuhan. Yang ketujuh,
Selamat siang Pak Eras, salam sejahtera. Saya usia 28 tahun. Saya sudah mengikuti khotbah Bapak mulai usia 22 tahun. Jadi sudah 6 tahun ya. Saya belum menikah, saya bekerja bidang kesehatan. Saya mau bertanya bagaimana cara untuk mengendalikan kedagingan seksual agar pikiran dan perasaan saya tidak berorientasi pada pemenuhan kebutuhan seks tersebut. Meski saya belum menikah dan tidak sampai melakukan seks di luar nikah, namun hasrat keinginan untuk hal-hal seksualitas selalu saja mengganggu. Apalagi dahulu saya sering menonton film-film romantis, bahkan yang berbau seks. Apakah saya perlu berkonsultasi kepada orang lain seperti psikolog atau yang lainnya? Ia ingin hidup kudus, dia mau menjadi seperti Yesus, jadi corpus delicti. Mungkin kelihatan aneh di mata orang lain atau saya, Bapak. Saya juga merasa diri saya aneh semenjak saya mau belajar ingin menjadi corpus delicti. Bukan karena saya tidak menginginkan suatu pernikahan atau hasrat untuk menikah, namun sebaliknya saya masih normal dan memiliki hasrat tersebut. Ya, ini punya kerinduan untuk hidup benar karena waktunya singkat di dunia. Untuk penanya ini kalau tidak berkeberatan nanti seorang konselor dari pihak saya akan menghubungi ya. Karena ini ada tidak saya baca semua karena ada yang lumayan pribadi sifatnya. Tetapi saya harus menasehati saudari ini dan mungkin juga banyak wanita lain. Masing-masing orang memang memiliki gairah ya, lust yang berbeda-beda. Ya. Dorongan seksual yang berbeda-beda. Biasanya orang yang aktif, juga cerdas, memiliki dorongan seks kuat. Tetapi kita bisa menyelesaikannya. Pasti bisa. Yang penting fokus kita tidak tertuju pada hal ini. Kita harus memindahkan fokus kita untuk kerajaan surga. Tetap ya, jangan nonton film, mendengarkan lagu yang membangkitkan gairah romantisme atau sampai pada gairah seks. Jangan bergaul dengan orang yang membuat saudara akan lebih mudah jatuh dalam dosa itu. Tekunlah untuk belajar firman dan memiliki jam meditasi untuk berdoa. Jadikan gairah erotis ini disublimasikan untuk Allah. Ya. Bagaimana gairah kita untuk hal ini? Kita arahkan kepada Tuhan. Kita arahkan kepada Allah. Itu bisa. Ya. Gairah ini sebenarnya tidak salah. Celaka kalau tidak punya gairah ini. Jadi ini harus diterima sebagai sesuatu yang wajar, bukan dimatikan, tetapi disublim, diarahkan kepada Tuhan dan dijaga untuk tidak melakukan pelanggaran. Mungkin ini bisa. Dan kita akan asik sekali menggarap itu. Kita harus sadar ada monster dalam diri kita yang harus dijinakkan. Kita tidak bisa dengan cara mudah tumpang tangan dalam nama Yesus, lalu otomatis kita bisa bebas dari hawa nafsu seks, tidak bisa. Pasti kita lewat pergumulan. Semua kita sudah melewatinya. Kalau kita sudah bisa melewatinya, luar biasa. Tetapi itu tidak dengan cara mudah. Harus lewat perjuangan. Justru perjuangan itu menunjukkan apakah kita mencintai Tuhan atau tidak. Kalau kita berkata Tuhan bunuh nafsu seksku, langsung sekaligus lenyap, itu tidak indah. Tapi sementara kita memiliki gairah itu, kita mengarahkannya kepada Tuhan, kita mensublim,
memindahkan, membuat lebih mulia untuk hal-hal yang kekal, yang kudus. Itu bisa sekali, saudara. Ya, selamat berjuang. Siang Pak, ini pertanyaan nomor 8, episode 14. Perkenalkan saya, ya, saya ini kira-kira sudah 9 bulan mengalami kemunduran atau kesulitan dalam pekerjaan, sehingga sampai terbelit hutang. Terlebih lagi dalam situasi pandemi ini tambah sulit ya. Bapak ini dari Semarang. Saya percaya kalau sampai sekarang saya ada dan bisa lalui hari demi hari karena pemeliharaan Tuhan yang menjadi pemeliharaan Tuhan. Yang menjadi pertanyaan saya harus bersikap bagaimana dan apa yang harus saya kerjakan supaya terlepas dari masalah ini. Tolong bantu doa ya Pak, makasih banget. Yang pertama, jangan sekali-kali berpikir tidak membayar hutang. Hutang harus dibayar. Kalau kita belum bisa membayar hutang, kita harus menghubungi orang yang mempiutangi kita dan kita harus mengatakan bahwa kita belum bisa dengan memberikan alasan yang tepat. Lalu setelah itu apa? Hemat. Bekerja keras. Melihat peluang-peluang yang ada. Jangan hanya berdoa minta tolong Tuhan, tetapi bertindak untuk keluar dari keadaan ini. Tuhan bisa membuka jalan, percayalah, tapi jangan mengatur Tuhan. Biarlah waktu itu Tuhan yang mengatur, ya, yang mengatur. Percaya, pencobaan kita tidak melebihi kekuatan kita, dan percayalah Tuhan akan menolong pada waktunya. Puji Tuhan. Salam Pak Erastus, kami dari Perth, Australia, juga mohon kiranya bisa mendapatkan buku yang Bapak karang. Sudah selesai dengan diri sendiri. Oh, oke. Nanti akan dikirim oleh staf saya. Oke, makasih. Ya, ini saudara ini, NN, tapi akan dihubungi oleh staf saya. Khotbah-khotbah Anda di YouTube yang membuka wawasan saya tentang keinginan Tuhan kita yang orisinil, dan semua itu menjadi tantangan dan proses yang harus kita kerjakan. Terima kasih. Oh, ini nomor 10 ya, episode yang ke-14. Terima kasih. Hati saya bersuka cita ya membaca ini. Ya. Tidak sia-sia apa yang kami kerjakan karena memberkati Bapak atau Ibu ini. Membuka wawasan, menemukan kehendak Tuhan. Puji Tuhan. 11 ya. Kita masuk ke pertanyaan 11. Salam Pak. Saya mau bertanya, Bapak sering berkata keselamatan itu adalah mengembalikan manusia pada rancangan semula. Apa ayat referensi untuk kalimat ini ya? Wah, ya banyak. Cuman saya mau beritahu kepada saudara, kita itu tidak boleh ayatiah. Kita itu harus alkitabiah. Jangan setiap sekali-kali selalu ayatnya mana. Harus alkitabiah. Tentu ada ayatnya. Tetapi jangan mendasarkan satu pandangan pada satu ayat atau dua ayat. Ya, kebenaran harus ditopang oleh seluruh yang ada di dalam Alkitab. Ya, dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Ya, jangan ayatiah tapi alkitabiah. Banyak kok pendeta yang memang pungut ayat sini, ayat itu. Tetapi sistematika berpikirnya salah. Biasanya orang yang pungut-pungut ayat Alkitab ya, tanpa melihat konteks atau lokasi ayat itu akhirnya membangun sebuah bangunan pengertian yang kacau. Kelihatannya didukung oleh Alkitab. Padahal ayat yang terdapat di satu tempat itu mungkin tidak bisa dihubungkan dengan ayat di tempat lain walaupun berbicara pokok yang sama.
berbicara pokok yang sama tapi belum tentu memiliki kesamaan maksud. Jadi harus ketat dalam konteks. Tapi saya beritahu kepada saudara ya, di dalam khotbah saya mengenai keselamatan, saya membahas ini ya, panjang lebar. Saya kira di YouTube saudara bisa mendengarkan khotbah utuh mengenai keselamatan. Dan pertemuan pertama itu mengenai pengertian keselamatan, yaitu dikembalikannya manusia ke rancangan semula. Ada penjelasan-penjelasan dengan dasar ayat-ayat Alkitab yang kokoh ya. Cukup, puji Tuhan. Kita akhiri episode yang ke-14 sampai bertemu di episode yang ke-15. Tuhan berkati.